Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Afifah Rahma Aulia, Bulan Syakira Effendi, Wike Putri Maila, Lucy Adinda Miranti, Putri Anggraini, dan saya sendiri Hairul Anwar akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hukum dan penemuan hukum. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Putri Anggraini. Kepada Putri Anggraini dipersilakan. Tujuan hukum. Dalam mempelajari tujuan hukum, ada dua teori yang harus dipelajari, yakninya: satu, teori etis adalah sebuah teori yang dipelopori oleh Aristoteles, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan atau justice, baik keadilan distributif maupun keadilan komunitatif. Dua, teori utilitas adalah sebuah teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang, yakni dengan mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi semua orang. Dua, mazhab hukum. Dalam filsafat hukum, ada beberapa aliran hukum atau mazhab hukum diantaranya. Satu, mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berlaku abadi sebagai norma-norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta, dari akal budi manusia. Hukum alam yang sifatnya abadi dan kekal, yang mana ia tidak terikat oleh waktu dan tempat sebagai penyalur kebenaran dan keadilan dalam tingkat mutlak umat manusia. Hukum alam ini tidak tertulis. Hukum alam ini datang kepada manusia itu secara kodratnya masing-masing. Dua, mazhab hukum alam di zaman Yunani. Abad kelima, yang mana pada saat itu orang Yunani masih bersifat primitif, artinya memandang hukum sebagai suatu keharusan alamiah. Kemudian, daripada itu, Aristoteles dan Plato mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan hukum dan manakah alat yang tidak bisa dijadikan sebagai penentu keadilan. Tiga, mazhab hukum alam di Romawi. Dimunculkan oleh pemikir-pemikir yang berkembang pada zaman Yunani, yang mana salah satu tokohnya ialah Cicero yang mengajarkan konsep atrul law atau hukum yang benar, yang disesuaikan dengan reason, serta sesuai dengan alam dan menyebar di antara manusia dan bersifat immutable dan eternal. Pada dasarnya, kedua zaman itu mempunyai perbedaan konkret yang mencakup banyak teori di dalamnya. 4. Mazhab hukum positif atau positifme hukum merupakan suatu teori tentang hukum yang nyata dan tidak mempersoalkan yang nyatanya, atau dikatakan hukum ini merupakan kebalikan dari hukum alam, karena mazhab ini menitik beratkan pada hukum yang terdapat dalam undang-undang. 5. Mazhab hukum murni. Mazhab ini dibahas oleh Hans Kelsen yang mengartikan bahwa hukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Hukum ini berusaha menjawab apa itu hukum, yang mengkonsentralisasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing. 6. Mazhab sejarah. Tokoh dalam mazhab ini adalah Henry Summer Main. Hukum ini menurut von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul karena kebiasaan, bukan karena pemerintah. Pucca juga menyatakan bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Sedangkan Maini menyatakan adanya pola evolusi pada pembagi masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Pada intinya, mazhab ini melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat, dan dengan kata lain, aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. 7. Mazhab sosiologikal jurisprudence dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, dan lain-lain, menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan masyarakat,
yang mana pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Namun, mazhab ini lahir dari antidespositisme hukum karena paham ini hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal akan hidup. Dipelopori oleh John Chapman, Gray, Oliver Wendell Holmes, dan lain-lain. Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus berubah-ubah, dan hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri Anggraini. Untuk pembacaan materi selanjutnya dibacakan oleh Lucy Adinda Miranti. Kepada Lucy dipersilakan. 3 sifat hukum. Yang pertama, hukum itu bersifat mengatur. Yang kedua, hukum bersifat memaksa atau imperatif. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. 4 ciri-ciri hukum. Hukum mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, berisikan tentang perintah. Artinya, kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Misalnya, ketentuan syarat syahnya, suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi larangan, yaitu ketentuan yang mengkehendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan. Misalnya, dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berisikan perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan, boleh digunakan atau tidak. Namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Terima kasih kita ucapkan kepada Lucy Adinda Miranti. Untuk pembacaan materi selanjutnya tentang kaidah hukum yang akan dibacakan oleh Afifah Rahma Aulia. Kepada Afifah dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang kaidah hukum. Kaidah hukum ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, berisi tentang perintah. Artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak, dan lain-lain. 2. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan. Misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah. Yang ketiga, berisi perkenaan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Misalnya, mengenai perjanjian perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan, juga boleh tidak dilakukan. Sekian dari saya, dilanjutkan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Afifah Rahma Aulia. Untuk pembacaan selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur hukum akan dibacakan oleh Bulan. Kepada Bulan dipersilakan. Unsur-unsur hukum yang dimaksudkan adalah bahwa peraturan-peraturan hukum itu meliputi 1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. 2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara. 3. Peraturan yang bersifat memaksa. 4. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas. Selanjutnya, konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara, yang pertama, argumentum per analogian, atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Kedua, penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Yang ketiga, argumentum contrario, atau sering disebut contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih kita ucapkan kepada Bulan. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wike. Kepada Wike dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Terima kasih kita ucapkan kepada Wike untuk pembacaan materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk penafsiran hukum, penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Yang kedua, penafsiran sistematis. Yang ketiga, penafsiran sejarah. Yang keempat, penafsiran sosiologis. Yang kelima, penafsiran autentik. Yang keenam, penafsiran futuristik. Yang ketujuh, penafsiran restriktif. Yang kedelapan, penafsiran ekstensif. Dan yang kesembilan, penafsiran interdisipliner. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terlebih dan kurang atau ada salah-salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.